Ku datang padamu, membawa doaku. Dalam kesunyian ku dengar suaramu. Kau yang memilihku dengan kasih-Mu. Kau layakkan aku masuki hadirat-Mu. Dalam keheningan Kau jawab doaku. Dalam kemuliaan Kau kuduskanku. Biarlah wajah-Mu menyinari hatiku, limpahiku dengan sukacita-Mu. Tuhan, Kaulah sumber kelegaanku. Engkau tempat kediamanku. Ku datang padamu, membawa doaku. Dalam kesunyian ku dengar suara-Mu. Kau yang memilihku dengan kasih-Mu. Kau layakkan aku masuki hadirat-Mu. Dalam keheningan Kau jawab doaku. Dalam kemuliaan Kau kuduskanku. Biarlah wajah-Mu menyinari hatiku, limpahiku dengan sukacita-Mu. Tuhan, Kaulah sumber kelegaanku. Engkau tempat kediamanku. Biarlah wajah-Mu menyinari hatiku, limpahiku dengan sukacita-Mu. Tuhan, Kaulah sumber kelegaanku. Engkau tempat kediamanku. Biarlah wajah-Mu menyinari hatiku, limpahiku dengan sukacita-Mu. Tuhan, Kaulah sumber kelegaanku. Shalom jemaat Tuhan. Shalom ya. Senang sekali ya pagi hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Ya, minggu ini adalah minggu-minggu yang gak mudah gitu buat keluarga kita. Iya, tapi aku gak tahu gimana dengan kalian gitu. Tapi di tengah-tengah ketidakmudahan ini yang kita alami dan yang kami rasakan gitu. Kami selalu merasakan kebaikan Tuhan yang nyata setiap hari. Jadi saya percaya gitu pada pagi hari ini ya apapun yang kita semua gitu alami di dalam hidup kita saat-saat ini gitu. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik. Dia teramat baik dan Dia sungguh-sungguh baik dalam kehidupan kita. Amin. Ya, mari sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita tenangkan hati kita. Kita mau panggil namanya Yesus. Kita mau bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau baik. Terima kasih Tuhan, karena janji-Mu Tuhan berkata,
Engkau selalu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih buat janji-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami mau memuji Engkau. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan kita sama-sama panggil namanya. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Bersyukur saudara. Yesus, nama-Mu indah. Amin. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Puji Dia, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan saya undang kita semua bangkit berdiri, kita sama-sama panggil Dia. Yesus, Kau sungguh baik, teramat baik Kau Tuhan. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama katakan, ku mau memuji-Mu, yes Lord. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Segenap kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan ragaku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jemaat Tuhan katakan, ku mau memuji-Mu, ku
naikkan ucapan syukurmu saudara. Naikkan cinta kasihmu buat Tuhan kita. Nyanyikan nyanyian baru bagi dia. Sebab dia adalah Allah yang baik, Allah yang teramat baik dalam hidup kita. Yes Tuhan, ku mau memujimu, mau memujimu. Sebab Engkau baik, sebab Engkau baik. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Yes Tuhan, Kau baik. Yes Tuhan, Kau sungguh baik. Yes Tuhan, Kau teramat baik. Dan kami bersyukur Tuhan. Kami tahu Tuhan apapun yang terjadi di dalam hidup kami, Tuhan Kau selalu merancangkan Tuhan kebaikan di dalamnya. Dan kami percaya Tuhan akan firman-Mu, kami percayakan janji-Mu. Kami pegang janji-Mu ya Tuhan pagi hari ini. Biarkan ya Tuhan di dalam hati setiap jemaat Exodus selalu mengalir ucapan syukur, selalu mengalir satu hati Tuhan yang cinta Tuhan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersyukur punya Allah seperti Yesus, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya, berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Yes Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya, percaya kalau Tuhan janjiin tahun ini adalah tahun pelipat gandaan, kita akan menuai bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini dengan iman ya. Terima kasih Tuhan. Yuk katakan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita
kami. Sebab besar nama-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Haleluya. Yuk sama-sama katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Amin. Pemilik kehidupan. Kami rindukan lawatan-Mu Tuhan. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujianku, belenggu dipatahkan, puji sakti nyatakan. Katakan, great is our God. Pemilik kehidupan, Dia sanggup menyelamatkan. Amin. Dialah jalan kebenaran. Rindukan hadirat-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Nyanyikan. Wow. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, dipatahkan, puji sakti nyatakan. Great is our God. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Haleluya. Lebih sungguh-sungguh lagi buat Tuhan kita. Yeah. Haleluya. Sama-sama katakan. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Wow. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, puji sakti nyatakan. Amin. Katakan, great is our God. Haleluya. 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 Yes, Tuhan, pagi ini kami klaimkan Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Amin. Datanglah dan bertata di dalam setiap kehidupan kami, dan bekerjalah dengan tak terbatas dalam setiap kehidupan kami. Saudara, pada pagi hari ini, ketika pendoa berdoa, mereka mendapatkan bahwa Tuhan memberikan kepada kita, setiap kita 5 panca indera. 5 pancara indera ini adalah yang kita miliki setiap harinya. Namun sadarkah saudara bahwa Tuhan juga memberikan kepada kita indera ke-6. Tuhan rindu untuk memberikan kepada kita indera ke-6, yaitu karunia iman. Karunia iman berarti bahwa ketika kita tidak bisa lagi melihat di depan kita, ketika kita mungkin merasa ketika apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu seperti tidak dalam kendali kita, tapi Tuhan mau memberikan kita indera ke-6, bahwa Tuhan bekerja dengan tidak terbatas dalam setiap kehidupan kita. Tuhan bekerja melampaui setiap indera-indera kita. Tuhan bekerja melampaui apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan. Mari kita berdoa pada pagi hari ini, kita klaimkan bahwa kita akan menerima iman yang baru, iman yang di-upgrade, iman yang percaya bahwa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Oh Tuhan, pada pagi hari ini kami klaimkan, kami terima dengan iman bahwa Engkau akan mengupgrade setiap iman kami. Ketika kami tidak bisa melihat Tuhan ke depannya, ketika kami merasa Tuhan kami butuh Tuhan dengan setiap apa yang terjadi, ketika kami tidak bisa merasakan dengan indera kami,
Abraham. Kami rindu memiliki iman Abraham. Ketika Abraham percaya dan Engkau memperhitungkannya sebagai kebenaran. Kami rindu Tuhan ketika kami tidak bisa melihat segala sesuatu di depan kami. Tapi kami rindu Tuhan supaya sungguh Tuhan Engkaulah yang menjadi satu-satunya pegangan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk gereja kita sebagai satu gereja. Kita berdoa sungguh di tahun baru ini. Sungguh Tuhan memberikan iman pelipat gandaan itu sungguh terjadi di tengah-tengah kita. Iman yang baru bahwa sungguh di gereja kita akan terjadi pelipat gandaan. Pelipat gandaan jiwa-jiwa, pelipat gandaan pekerja, pelipat gandaan segala sesuatu. Klaimkan bahwa sungguh tahun ini adalah tahun pelipat gandaan bagi gereja kita. Tuhan kami berdoa, kami klaimkan Tuhan bahwa sungguh di tahun ini adalah tahun pelipat gandaan. Tahun pelipat gandaan bagi gereja kami, bagi setiap jiwa-jiwa, bagi setiap pekerja. Oh, akan ada Tuhan yang besar terjadi Tuhan di tahun ini. Oh, berdoa Tuhan, biarkan sungguh Engkau sendiri yang bekerja Tuhan di tengah-tengah kami. Oh, memberikan kami kekuatan Tuhan untuk terus percaya dan bersandar padamu. Oh, bangkitkan setiap iman anak-anakmu untuk terus percaya padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan mari kita juga berdoa memberkati Indonesia. Dengan angka kasus yang terus naik, tapi kita percaya bahwa Ia adalah Allah yang setia, yang terus memegang kendali atas negara kita. Oh, berdoa speak blessing untuk Indonesia. Speak blessing bahwa rancangan Tuhan ada rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh pengharapan atas Indonesia. Tuhan, kami klaimkan bahwa sungguh Engkau adalah Allah yang berbelas kasih, Allah yang setia, yang mengasihi Indonesia. Dan kami klaimkan bahwa sungguh pemulihan terus terjadi. Engkau yang memegang kendali atas Indonesia. Engkau yang memberikan hikmat atas setiap pemerintahan, atas setiap penanganan COVID yang ada atas Indonesia. Oh, terjadilah Tuhan, terjadilah kehendak-Mu atas Indonesia. Terjadilah Tuhan rencana-Mu Tuhan atas Indonesia. Oh, berkatalah atas Indonesia lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Dan terakhir mari kita berdoa. Kita rindu supaya sungguh. Kita rindu biarkan sungguh Tuhan memberikan kita iman yang baru melalui firman-Nya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan kita sungguh rindu, sungguh setiap firman yang didengar, diterima hari ini akan membangkitkan setiap kita. Dan kita rindu Tuhan yang mengurapi lidah bibir gembala kita. Ketika dia menyampaikan firman, Tuhan sendiri yang akan menyampaikan pewahyuan yang baru, rema yang baru atas setiap kita. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk gembala kami. Oh, biarkan sungguh Engkau yang memberkati. Tuhan menyiapkan lidah bibirnya ketika dia akan menyampaikan firman. Sungguh pewahyuan yang baru keluar Tuhan dari mulutnya. Dan aku berdoa biarkan sungguh Tuhan Engkau sendiri Tuhan yang berbicara pada setiap anak-anak-Mu yang hadir. Siapkan hati setiap kami, hati yang lapar, hati yang haus akan Engkau, hati yang rindu untuk mendengar suara-Mu. Berikan kami hati seperti Maria Tuhan yang mau duduk Tuhan di bawah kaki-Mu dan rindu untuk terus mendekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan terakhir mari kita berdoa untuk dua saudari kita yang akan dibaptis pada hari ini. Oh, kita berdoa biarkan sungguh Tuhan yang bekerja dalam kehidupan mereka. Di masa di mana mereka masih sangat muda untuk Keisha dan Velia, kita berdoa biarkan sungguh melalui pembaptisan ini mereka lebih lagi mengenal akan Tuhan, mereka bertumbuh di dalam Tuhan lebih lagi. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk saudari kami, untuk Keisha dan Velia yang akan dibaptis pada hari ini. Oh, biarkan sungguh Tuhan Engkau tambahkan pengenalan akan Engkau lebih lagi Tuhan. Takut akan Tuhan Engkau tambahkan dalam kehidupan mereka. Berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Engkau yang terus memimpin setiap langkah mereka ke depannya. Berikan mereka Tuhan hati yang semakin hari semakin rindu Tuhan untuk terus bersandar di dalam Engkau. Menyerahkan Tuhan Keisha dan Velia ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan hati setiap kami ke dalam tangan-Mu. Ketika kami tidak bisa merasakan, tapi biarkan sungguh iman kami di dalam Engkau yang memimpin kami, menuntun kami untuk terus berpegang padamu. Amin. Tuhan, pimpin setiap kami, tuntun setiap kami lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan, ajarkan kami Tuhan pada pagi hari ini untuk
untuk percaya kepada Engkau dengan segenap hati kami, dan bukan dengan Tuhan setiap pengalaman kami, bukan dengan setiap ya Tuhan masa lalu kami ya Tuhan. Tapi kami berdoa ya Tuhan, pagi hari ini kami mau berjalan di dalam tuntunan-Mu Roh Kudus. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami berjalan di dalam tuntunan-Mu, tidak ada yang mustahil Tuhan bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oh, thank you Lord. Bekerjalah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung nan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras Kau lembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini, kita bangkit berdiri saudara. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras Kau lembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Katakanku nyanyikan, yes Tuhan, bekerjalah Roh Kudus, penuhi setiap hati anak-anak-Mu Tuhan yang merindukan Engkau, yang merindukan tuntunan-Mu, yang merindukan mujizat-Mu. Bekerjalah Roh Kudus. Setiap hari bergerak dengan ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil
lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Waktu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah. Mari sekali lagi angkat tanganmu bersama dan katakan, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup. Dari pagi hari ketika saya berdoa di tempat ini, saudara, Tuhan taruh satu hal dalam hati saya. Ada orang, ada online, baik online maupun onsite, ada orang yang engkau sedang menderita kesakitan di tulang punggungmu, tulang belakangmu, exactly-nya saudara. Saudara kira-kira itu berada di daerah tengah, saudara, saya tidak tahu, saudara, saya bukan dokter. Tapi ada orang-orang yang sakit di bagian tulang punggungnya pada saat ini. Hari ini Tuhan mau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. And I speak blessing kepada tulang-tulang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan dalam nama Tuhan Yesus, setiap tulang yang sakit pada saat ini normal kembali, lurus kembali, tegak kembali di dalam nama Tuhan Yesus. I speak blessing buat orang-orang yang demikian. Yang kedua, saya merasakan pada pagi hari ini ada sebagian orang engkau merasa selama ini engkau rindu banget akan Roh Kudus, engkau rindu banget mencari Tuhan dengan segenap hatimu dan kekuatanmu, tapi engkau sudah mencari, engkau sudah melakukan yang terbaik, pas sepertinya kelihatannya tidak terjadi apa-apa. But I want to tell you pagi hari ini, saudara, saya melihat ada satu pintu, dan pintu ini saudara seakan susah dibuka, saudara. Anda berusaha membuka pintu ini dengan segala macam cara, segala macam tools yang ada. Tapi satu hal yang saudara kurang, yaitu kunci untuk menuju pintu ini. Dan ketika saya melihat, ketika Anda berusaha dengan sekuat tenaga Anda, Jesus came to you, Jesus datang kepada Anda, Jesus memberikan kunci itu kepada Anda. Dan pintu itu terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. And I speak blessing buat orang-orang yang demikian. Hari ini setiap pintu yang tertutup, terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bersama kita katakan amin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom semuanya. Shalom ya. Welcome semuanya sudah di tempat ini. Dan saya menyebut teman-teman kita yang pertama kali hadir di tempat ini. Kita berikan tepukan buat teman-teman baru kita. Ya, ada beberapa teman baru kita di tempat ini, termasuk temannya Adrianto, Deborah ada di tengah-tengah kita, temannya Daniel ada di tengah-tengah kita, dan mungkin ada beberapa yang saya belum tahu. Sekali lagi katakan kepada kiri kananmu, sekalipun kita sudah saling kenal, katakan welcome home. Amin saudara ya. Dan juga John Angel yang sudah balik bersama dengan kita dari Taiwan, welcome juga di tengah-tengah kita. Dan yang lebih berbahagia lagi, di awal tahun ini, saudara, di minggu yang ketiga ini, Tuhan memberikan kita hadiah yang terbaik buat gereja kita, yaitu ada Kesia dan Felia. Mereka boleh dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Saudara, ada satu sukacita yang tidak terkatakan kalau kita melihat ada orang yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Sejak gereja kita dibangun sampai hari ini, saudara, sejak saya pulang dari Taiwan sampai hari ini, dan praise God, Tuhan sudah memberikan 100 lebih orang-orang yang dibaptis di dalam gereja kita. Sekali lagi kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Haleluya.
Dan ini adalah tahun pelipat gandaan buat kita semua. Tapi sebelum menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal krusial yang terjadi di dalam gereja kita ya. Minggu ini ada 3 gempa yang saya alami, saudara. 3 gempa. Gempa yang pertama adalah di hari Jumat pagi ketika saya membaca Alkitab, Yesus bangkit dari kuburnya dan terjadi gempa. Itu gempa yang pertama, saudara. Waktu saya membaca ayat ini, saudara, Yesus bangkit dari kuburnya, terjadi gempa yang luar biasa. Dan waktu Yesus mati terjadi gempa yang luar biasa, saudara. Dan I'm thinking about, seperti Tuhan taruh sesuatu dalam hati saya, tapi saya nggak tahu itu apa, saudara. Dan sorenya, saudara, di Banten terjadi gempa, saudara, 6,7 ya, 6,7 lebih ya. Saya sama Lintang di kantor, saudara. Tiba-tiba saya melihat Lintang, dia sudah berdiri, dia sudah duduk di sudut tiang. Dia bilang, "Ko, biar aman, ko." Saya khawatir dia. Saudara, gempa yang kedua saudara terjadi di hari Jumat sore, saudara. Ketika saya duduk bekerja di sini, saudara, terjadi gempa, boom, semuanya goyang, saudara. Kita berdoa supaya tidak ada gempa susulan, katakan amin. Katanya diprediksi mungkin akan terjadi 8, berapa, saudara? 8,7. Saudara tahu waktu saya di Taiwan belasan tahun yang lalu, di Taiwan terjadi gempa skala 7 Richter ke atas, saudara, di Taichung, saudara, bangunan roboh dan 5.000 orang meninggal, saudara. Tapi kita berdoa tidak terjadi di Indonesia, amin. Mari untuk suatu sejenak angkat tanganmu, saudara. We speak blessing buat Indonesia. Kita tidak hanya amin, kita tidak hanya dengar, tapi kita mau speak blessing buat Indonesia. Kita berdoa, kita minta pemeliharaan Tuhan atas Indonesia, karena tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi gempa, kapan itu terjadi, sebesar apa itu terjadi, di mana terjadi. Tidak ada orang yang bisa, hanya tangan Tuhan yang bisa menahan ini semuanya. Mari saudara, saya rindu jemaat Exodus, angkat tanganmu dan speak blessing buat Indonesia. Klaimkan dalam nama Tuhan Yesus tidak terjadi prediksi yang demikian. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan, tanganmu menjaga negeri kami, jangan tanganmu menjaga bangsa kami, dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Kami klaimkan dalam nama Tuhan Yesus tidak terjadi, saudara Tuhan, prediksi yang demikian. Tanganmu yang berkuasa atas Indonesia, darahmu yang membasuh Indonesia. Kami percayakan Indonesia dalam tanganmu, karena itulah tempat paling aman. Terima kasih. We speak blessing buat Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita katakan amin. Haleluya. Jemaat Exodus adalah jemaat yang berdoa, katakan amin. Jadi saudara, jangan bingung kalau di kebaktian kita ada doa, dan doa. Yaitu saudara, itu senjata kita yang paling ampuh, katakan amin. Saya tidak tahu, dan kami masih berdoa, apakah kita akan tetap di sini, ataukah kita akan segera pindah ke tempat lain. Saya belum tahu. Semuanya penuh dengan question mark, saudara, karena tidak ada kejelasan atas tempat ini. Saya berharap saya tidak memberikan Anda sesuatu yang mendadak. Menerima message dari pendetanya hari ini, kita tidak ada kebaktian di tempat ini. Saya berharap saudara semuanya bisa berjalan dengan mulus, dan besok saya akan bertemu dengan pemiliknya. Kami akan diskusi, dan pray for me. Berdoa buat pemiliknya. Saudara tahu, Exodus ini ada di dalam kasih karunia Tuhan. Mungkin ini berita yang tidak mengenakkan, saudara, buat kita semua, karena semuanya penuh dengan question mark. Saudara, saya tidak tahu bagaimana harus mencari tempat kalau memang sekiranya pindah dalam waktu yang singkat, karena gereja perlu renovasi, kedap suara, belum lagi seluruh peralatan sound system ini. Saudara tidak tahu menarik kabel ini seberapa susahnya, saudara, mendesain ini semuanya dari awal. Saudara, saya hampir botak waktu itu, tidur berapa jam satu hari, saudara, untuk menekan kos yang ada. Dan saudara, saya tidak tahu. Pray for me. Berdoa buat gereja ini, berdoa buat pemiliknya. Kenapa saya bilang kita ada di dalam kasih karunia? Tenan-tenan yang ada di lantai ini semuanya, saudara, mereka sudah diberikan surat untuk berhenti. Tidak boleh beroperasi lagi. Mulai besok, di depan gedung ini akan ditutup dengan seng gede, saudara. Dan gereja kita ada kasih karunia. Mau dengar, saudara? Pemiliknya adalah anak Tuhan. Kita berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Dia bilang, Pak Arianto, seluruh tenan harus berhenti, kecuali lantai 4 gereja tetap jalan. Bapak datang ke gereja, Bapak jangan takut. Bapak bilang ke anggota yang jaga,
kami di lantai 4. Anda akan diberikan izin pas masuk tanpa apa-apa. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan saudara. Our God is so amazing, amin. Ya, besok saya akan bertemu dengan dia saudara. Saya bertemu dengan Bapak ini dan kami akan bicarakan apa yang harus kami lakukan ke depan. Saya tidak tahu apakah kita lanjut di sini, apakah kita pindah, karena saya tidak tahu kontrak yang baru itu seperti apa. Harus nego ulang semuanya, harus dari nol lagi semuanya. But pray for us, berdoa buat saya karena saya percaya kasih karunia Tuhan cukup buat kita semua, cukup buat Exodus, karena ini adalah tahun pelipat gandaan buat kita, dan saya imanin itu akan terjadi pelipat ganda atas gereja ini dalam segala hal, dalam segala aspek, dalam segala kehidupan. Katakan amin. Kalau ada amin, berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saya sangat terharu saudara ketika saya dibilang, saya sudah was-was. Kemarin saya ditelepon pemilik gedung ini, katanya, Bapak tidak boleh masuk lagi gedung ini. Itu sudah diblok, itu sudah kunci sudah diambil, lift sudah diambil, ini sudah gembok sudah diambil. Saya bilang, Pak, saya punya Tuhan, saya punya kasih karunia, kami tetap bisa kebaktian. Haleluya. Sekali lagi saudara, boleh gak kita berikan kemuliaan yang sungguh-sungguh meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya. Ya, saudara dengar mungkin sedikit happy. Saya juga happy, tapi hati saya juga, saya banyak pertimbangan yang harus saya lakukan. Jadi ini gempa ketiga dalam hidup, dalam minggu ini yang terjadi di dalam otak dan pikiran saya. Gempa bumi yang dahsyat saudara. Haleluya. Saudara masih bersama dengan saya? Amin saudara ya. Ini adalah tahun pelipat gandaan buat kita. Katakan, Anda dan aku akan berlipat ganda. Wih, jadi apa ya, bisa ini dong ya ilmunya ya, bisa berlipat ganda ya, Kesia 1 jadi Kesia 2 gitu. Saudara, tidak saudara, tahun pelipat gandaan saya sungguh percaya ini yang Tuhan inginkan terjadi di dalam hidup kita. Kalau kita membaca Alkitab kalau kita membaca Alkitab dalam beberapa terjemahan, saudara akan mendapati bahwa itu adalah rencana dan kehendak Tuhan buat setiap orang yang mengasihi Dia. Keluarkan ayatnya di dalam Kejadian pasal 1 ayat ke-28. Di sana firman Tuhan berkata, kita baca bersama 3:21. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, kalau membaca ayat ini, sejak Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, Tuhan memberkati mereka dan Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Dalam bahasa aslinya, saudara, Alkitab KJV menerjemahkannya mendekati bahasa aslinya. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply. Saudara, be fruitful and multiply. Dengan kata lain apa? Sejak Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, saudara, Tuhan sudah memberkati Adam dan Hawa, bukan hanya saudara berkembang biak dan bertambah banyak, tapi akan terjadi satu multiply, pelipat gandaan. Ketika saya berbicara mengenai pelipat gandaan, next, saya tidak berbicara mengenai hanya marketplace atau finansial Anda. Ketika saya berbicara mengenai pelipat gandaan, saya berbicara mengenai multidimension. Saudara, apa yang Anda terjadi di dalam hidup Anda akan mengalami pelipat gandaan. Saya sungguh berdoa buat mereka yang merindukan anak. Tahun ini akan ada yang hamil, amin. Akan ada baby baru, terjadi pelipat gandaan di dalam keluarga. Katakan amin. Ketika saya berbicara mengenai pelipat gandaan, saya berbicara mengenai sesuatu yang multidimension. Saudara, itu bisa berbicara mengenai keuanganmu, itu bisa berbicara mengenai hubunganmu, itu bisa berbicara mengenai emosionalmu, itu bisa berbicara mengenai anakmu, itu bisa berbicara mengenai studimu, itu bisa berbicara di dalam segala aspek. Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa, yaitu di dalam pelipat gandaan. Di minggu yang pertama saya membawa kita melihat bagaimana supaya pelipat gandaan terjadi dari 5 roti dan 2 ikan. Saudara, yang pertama, Anda harus bawa itu kepada Yesus. Yang kedua, Anda harus speak blessing. Katakan speak blessing.
Mulai hari ini terus speak blessing buat negeri kita, buat pekerjaanmu, buat bosmu, buat orang tuamu, buat suamimu, buat istrimu, buat anak-anakmu, buat segala aspek kehidupanmu. Speak blessing seperti Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan itu, dan itu dibagikan dan dimakan oleh 5.000 orang, hanya laki-laki saja. Yang ketiga, bagaimana supaya multiplication terjadi, bagaimana supaya pelipat gandaan bisa terjadi. Kita harus belajar untuk selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Dan kemarin Pendeta Anita membawakan multiplication, multiply in unity. Bagaimana kita bisa bersatu. Saudara, di dalam unity, di dalam satu kesatuan, kita harus punya doa sepakat, kita harus sehati di dalam kasih, kita harus sehati, kita harus bersepakat. Katakan amin. Oleh sebab itu di tahun ini saya sungguh rindu setiap cell group yang ada, setiap kali cell group, klaimkan pelipat gandaan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, setiap cell group, dari sekolah minggu, Mandarin, cell group, youth, semuanya tahun ini kita mengklaimkan, kita mengimani satu hal yang sama, yaitu tahun ini terjadi pelipat gandaan buat gereja kita. Katakan amin sekali lagi. Yang rindu mengalami pelipat gandaan, berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya bilang kepada Anita, pantesan yang banyak hal terjadi. Begitu banyak, gempa buminya bukan satu, gempa buminya ada 3, karena ini adalah tahun pelipat gandaan. Jadi yang kita hadapi juga makin banyak. Jadi pelipat gandaan, saudara. Ketika saya berbicara mengenai pelipat gandaan, saudara, saya percaya, saudara, ada hukum-hukum di dalamnya, ada prinsip-prinsip di dalam Alkitab yang bisa membuat kita mengalami pelipat gandaan. Dan hari ini saya ingin menyampaikan, selain kejadian 5 roti dan 2 ikan yang Yesus lakukan, saudara, saya rindu membagikan bagaimana kita mengalami pelipat gandaan di tahun ini. Dan hari ini saya kasih tema adalah menabur dan menuai. Katakan bersama saya, menabur dan menuai. Menabur dan menuai. Saudara, mari kita baca bersama di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dengarkan saudara, firman Tuhan mengajari kita bukan hanya menuai, tapi harus menabur. Artinya apa? Harus ada usaha. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menabur banyak juga. Galatia 6 ayat 7 berkata, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ketika saya berbicara mengenai pelipat gandaan, ketika saya berbicara mengenai penuaian, seperti yang telah saya sampaikan di minggu yang lalu, Yesus mengubah 5 roti dan 2 ikan itu bukan hanya menjadi 1 roti menjadi 2 roti. No, saudara, kalau hitung, saudara, itu ribuan kali. Multiplikasinya itu ribuan kali. Ada satu ayat di dalam Alkitab, saudara. Ini adalah ayat yang saya dapat ketika saya berbicara mengenai tahun pelipat gandaan. Salah satu ayat yang saya ada, yang seperti saya cerita minggu lalu, saya tidak notice, saya membuka Alkitab saya ketika saya berdoa, Tuhan kasih saya tahun pelipat gandaan, dan I ask God kenapa, dan Tuhan kasih sign beberapa hal, dan saya buka Alkitab saya, dan ini jatuh di ayat ini, saudara, yaitu Kejadian 26 ayat 12. Di sana dikatakan, kita baca bersama 321, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia apa, saudara, mendapat hasil berapa? 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Katakan 100 kali lipat. Saudara, Ishak menabur 100 biji, misalnya, saudara, yang dia tuai berapa, saudara? 10.000. Jangan salah baca, 100 kali lipat, bukan 100%. Kalau dia menuai 100%, dia balik modal. Saudara, kalau dia menuai 200%, dia menuai 2 kali lipat. Tetapi Alkitab berkata dia menuai 100 kali lipat. Artinya, saudara, dia menuai 10.000%. Haleluya. Berapa banyak Anda rindu terjadi demikian dalam hidupmu? Ada amin, saudara? Ada amin, saudara?
Alkitab mencatat dia menuai 100 kali lipat, bukan 2 kali lipat, bukan 3 kali lipat, bukan 4 kali lipat, tetapi tidak tanggung-tanggung 100 kali lipat. Tetapi ada syaratnya, yaitu saudara, dia Ishak harus menabur terlebih dahulu, baru terjadi penuaian. Tanpa Ishak menabur, penuaian tidak akan terjadi. Harus menabur. Jadi saudara, kalau saudara rindu di tahun ini, dalam hidupmu terjadi pelipat gandaan, Anda harus menabur terlebih dahulu. Ada satu ilustrasi yang saya suka, saya pernah baca saudara ilustrasi itu. Ada seorang bos saudara, satu hari dia mau perusahaannya berkembang dengan pesat dan dia mencari CEO baru buat perusahaan cabangnya. Dia akan membuka cabang, dia ingin membuka satu cabang saudara, dia mencari CEO untuk perusahaan dia. Dia kumpulkan karyawan-karyawan terbaik dia. Dia mengumpulkan karyawan terbaik dia saudara, dan dia berpesan kepada mereka. Dia mengeluarkan satu biji tanaman, bilanglah bunga ros, bunga mawar saudara. Dia mengeluarkan satu biji tanaman, dia berkata kepada mereka, bawa pulang biji ini, saya kasih waktu 3 bulan. Dalam 3 bulan siapa yang bisa menghasilkan bunga ros terbaik dari biji ini, mereka akan diangkat menjadi CEO yang baru. Semua orang pulang dengan membawa biji ros ini dan mereka pulang, mereka merawatnya baik-baik saudara. Tetapi ada satu orang saudara, ada seorang karyawan namanya Lintang saudara. Yang Anda kenal bukan? Saudara, si Lintang ini membawa biji bunga ros ini pulang. Dia tanam, dia rawat, dia jaga, dia sinari, dia pupukin. Bunganya gak tumbuh-tumbuh, saudara. Bunganya gak tumbuh, dia bingung. Bunganya gak tumbuh, dia terus rawat, dia terus jaga. Bunganya tetap tidak tumbuh, dia mulai bingung. Waktu berjalan, 1 bulan tidak tumbuh, 2 bulan tidak tumbuh. Ketika hampir 3 bulan, saudara, dia mulai berpikir yang miring-miring, saudara. Apa saya beli bunga ros saja di luar, biar saya bawa kepada bos saya, dan biarkan bunga ros ini saya bawa aja, saya tidak usah tanam lagi. Pikiran ini sempat terlintas di dalam pikiran si Lintang. Lintang gak apa-apa kan Lintang? Gak apa-apa katanya. Nanti baru terjemahkan aja ya, gak apa-apa. Saudara, ketika Lintang mulai berpikir demikian, dia ingat khotbah Bapak Pendetanya. Di dalam Amsal dikatakan, jangan bekerja dengan timbangan yang tidak jujur, saudara. Kemudian si Lintang dia tidak jadi untuk membeli bunga ros itu. Dia membawa bunga ros, saudara. Ketika rapat berkumpul 3 bulan kemudian, masing-masing membawa bunga rosnya yang terbaik, saudara. Wah, semuanya melihat dan saling mengagumi bunga rosnya, cakep-cakep, saudara. Hanya si Lintang yang membawa biji, membawa pot dengan hanya apa namanya? Tanah, saudara. Ketika bos yang melihat potnya penuh dengan tanah, bosnya bertanya, apa yang terjadi dengan tanamanmu, Lintang? Lintang bilang, maaf Pak, saya tidak bisa menumbuhkan tanaman ini. Bosnya bilang, welcome CEO yang baru, Bapak Lintang Saputra. Benar gak sih Saputra namanya? Sembarangan ya? Oke. Tang, katakan amin dong. Saudara, bos ini berkata, biji yang kuberikan kepada kalian biji asli, tetapi sudah kurebus sehingga tidak bisa berbuah, tidak bisa tumbuh. Jika Anda bisa menumbuhkan bunga ros ini dan Anda bawa kepada saya, berarti Anda semua tidak jujur. Bagaimana orang yang tidak jujur bisa saya dudukkan di dalam perusahaan saya? Dengarkan, Anda menabur kejujuran, Anda akan mendapatkan, Anda akan menuai promosi. Katakan amin. Dalam bisnis Anda juga, Anda menabur, saudara, Anda menabur kerendahan hati, Tuhan bilang Anda akan ditinggikan. Anda menabur kesombongan, Tuhan bilang Anda akan direndahkan. Saudara, Anda menabur, saudara, perkataan-perkataan yang positif thinking buat orang lain. Saudara sering memuji orang, saudara akan menuai apa? Sahabat-sahabat. Amin. Tetapi saudara suka mengkritik orang, suka mengatakannya tidak tentang orang, Anda akan menuai lawan. Apa yang Anda tabur, itu yang Anda tuai. Itu prinsip di dalam kerohanian. Itu prinsip yang Tuhan berikan buat kita semua.
Ketika Ishak menabur di tanah itu dan dia menuai 100 kali lipat. Jika Anda rindu di tahun ini terjadi penuaian dalam hidupmu, pelipat gandaan terjadi di hidupmu, sekali lagi jangan takut untuk menuai, untuk menabur. Katakan amin. Ada seorang cari saya, dia mau bisnis tapi takut ini takut itu, berpikiran terlalu banyak. Saya bilang, kalau kamu berpikiran seperti ini, boleh takut, boleh berencana, tapi kalau kamu takut terus, kapan bisnismu berjalan? Seorang yang pengkhotbah berkata, orang yang terus melihat arah angin, tidak akan menabur dan dia tidak akan menuai, saudara. Put your faith in Jesus. Put your faith in our God. Put your faith in our Lord. Tahun ini, kalau engkau rindu terjadi penuaian 100 kali lipat, katakan kiri kananmu, engkau harus mulai menabur. Amin. Dan aku percaya prinsip ini akan terjadi di dalam diri kita. Itu sebabnya kami tidak takut di dalam yayasan kami. Ketika kami melihat orang yang memerlukan di sana, videonya oke di sana? Videonya oke? Saya rindu kasih saudara lihat pelayanan kita yang baru bersama dengan CityLink pesawat ya saudara. City Care, kita namakan City Care saudara. Mereka pergi untuk membagikan kepada orang-orang yang memerlukan, especially buat anak-anak kolong jembatan. Ini sudah dimulai sebenarnya di Natal. Ya, ada 2 orang, satu bernama Joshua, satu bernama Mega. Mereka sudah pergi di Natal ini, dan saya promise mereka, kalau memang kondisi membaik, karena saya di rumah ada orang tua, saya bilang, saya akan pergi bersama mereka di kolong jembatan ini. Di Natal kemarin, mereka mulai, mereka mulai membagikan hadiah, tapi bukan hanya sekedar membagikan. Ya, mereka mulai dengan cara sekolah minggu. Jadi anak-anak ini mereka mulai harus ada yang harus hafal ayat Alkitab dan sebagainya. Saudara, di masa pandemi ini semua orang bilang ini masa yang tidak mudah. Benar saudara, tetapi saya mau menaruh iman saya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan akan cukupkan. Katakan amin. Dan ini ada pelayanan City Care kita. Saya boleh persilakan videonya, boleh ditunjukkan buat teman-teman. Ya, ini dari Joshua, mungkin resolusinya agak kecil karena dia hanya pakai HP biasa dan dia kirim WhatsApp kepada saya, dia tidak bisa kirim file aslinya. Oke, kalau bisa saya minta teman-teman multimedia, kita lihat bersama. Ada suaranya nggak ya? Oke, nggak ada suara, nggak apa-apa. Ada backgroundnya sebenarnya, ada background suara. Ya, ini mereka bersama dengan orang-orang yang rindu, terbeban bersama dengan mereka. Jadi di Natal kemarin, mereka mulai pergi ke bawah kolong jembatan sana, ke daerah jembatan. Ini di daerah sekitar Season City sana, dekat rumah Atung. Atung kalau mau ikut boleh, Peci. Ya. Katanya kalau ke bawah sana jalannya harus begini saudara, karena di bawah kolong jembatan. Jadi anak-anak harus hafal ayat Alkitab. Ya, mereka akan diajarin seperti sekolah minggu, mulai dibagikan hadiahnya buat mereka semua. Tadi saya mengundang Joshua juga datang, mungkin dia hari ini karena ada pelayanan dia belum bisa datang. Wah, ini pelipat gandaan ini. Ya, kita berikan kemuliaan buat Tuhan dan buat teman-teman kita. And I'm so excited, satu hari nanti kalau kondisi membaik saya akan pergi ke sana. I promise them, aku pasti ke sana dan aku akan ke sana karena memang aku pengen banget ke sana, saudara. Saudara, saya sangat rindu saudara, di tahun pelipat gandaan ini semakin banyak anak-anak dari yayasan kita yang bisa diberkati.
Kami di Homi kami hanya bisa berkati mungkin nggak sampai 10 anak. Di Air Madidi kami bisa berkati lebih banyak. Tapi saudara masih begitu banyak anak-anak yang memerlukan di luar sana. Ketika mereka cari saya, mereka berbicara pada saya, I said, Lord, can I go? Can I go? Lord, I want to bless them. Saya berdoa dan saya mengiyakan bahwa kami akan terjun di bawah kolong jembatan sana bersama dengan mereka to bless these children. Kami rindu, kami benar-benar punya satu tempat di sana kami sewa, mengajari mereka, mendidik mereka yang tidak mampu sekolah. Dan kami promise, kalau budget kami bisa, dan kalau Tuhan izinkan, kami akan berikan at least setiap anak bisa makan sekali di tempat itu. Dan kami percaya di tahun ini, Tuhan akan lakukan sesuatu yang lebih dahsyat lagi buat gereja kita dan buat yayasan kita. Katakan amin. Intinya adalah menabur, maka Anda akan menuai. Tanpa menabur, Anda tidak akan menuai. Apalagi yang namanya pelipat gandaan. It is impossible, saudara. Bagaimana kita menabur? Bagaimana supaya di dalam kita saat kita menabur, kita boleh mengalami pelipat gandaan. Yang paling penting yang pertama adalah sikap hati kita. Katakan sikap hati. Lebih keras lagi, jangan malu-malu. Katakan sikap hati. Amin. Saudara, sikap hati kita sangat penting ketika kita menabur. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Saudara, di sana firman Tuhan dikatakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Sekali lagi saya rindu Anda membacakannya bersama dengan saya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudara-saudara, baca di sini, saudara. Saudara baca dengan baik di dalam ayat ini. Siapa yang kasih benih itu, saudara? Bahkan benih pun disediakan oleh Tuhan. Amin, saudara. Amin, saudara. Saudara baca perumpamaan, saudara, yang raja itu memberikan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta kepada apa tuh namanya? Bendaharanya, saudara, untuk mengelolanya. Saya mau tanya, siapa yang memberikan 1 talenta itu? Rajanya, tuannya. Bendaharanya tidak punya apa-apa. Dia menerima 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta dari raja itu. Di dalam 2 Korintus dikatakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Katakan amin. Saudara, yang ingin saya katakan apa, saudara? Jangan miliki roh kemiskinan. Roh kemiskinan berkata apa? Oh, aku tidak punya apa-apa. Roh kemiskinan berkata, aku tidak memiliki apapun. Aku hanya punya benih 1 kecil, tidak ada apa-apanya. Itu namanya roh kemiskinan. Roh kemiskinan selalu berkata, aku tidak punya apa-apa. Bagaimana aku bisa berlipat ganda? Bagaimana aku bisa menuai? Apapun aku tidak miliki. Dengarkan, benar engkau tidak memiliki apapun, tapi Tuhan yang akan menyediakan benihnya. Katakan amin. God will provide, bahkan sampai ke benihnya. All you have to do is keep in faith that the Lord, Tuhan kita, sanggup melipat gandakannya. Banyak orang bertanya pada saya, kok gak ada modal? Gimana berusaha? Kok saya gak ada modal? Bagaimana mulai? Saya memulai segala sesuatu dengan tidak punya modal juga, saudara. Dulu saya bisnis, I have nothing. I have nothing. Bahkan punya kasih karunia Tuhan memakai kami untuk menyekolahkan anak-anak di Taiwan, untuk memberi subsidi buat mereka-mereka yang tidak mampu. I have nothing. Saya memulai bisnis dengan tangan kosong, saudara. I have nothing waktu itu. Tetapi ketika Anda menaruh iman Anda kepada Tuhan, benih pun
Tuhan sediakan buat Anda. Yang percaya katakan amin. Jangan bilang lagi aku tidak punya apa-apa. You have God. You have Jesus. Amin. Bukan berarti Anda tinggal nunggu terima benih. Bukan, saudara. Benar, di tangan Anda tidak punya benih. Anda harus berusaha juga cari benih itu. Nanti Tuhan kasih. Katakan amin. Saya tidak mengajari Anda untuk duduk dia benih jatuh, saudara. Bukan. Anda juga harus berusaha. Anda harus juga pergi. Usaha. Mencari. Nanti Tuhan kasih benihnya buat Anda. Mulai Anda tidak tahu itu dari mana. Saya waktu mau mulai bisnis saya juga gak punya uang, saudara. Tiba-tiba berkat Tuhan turun dalam diri saya. Dalam beberapa waktu yang singkat. Saudara, setelah saya bekerja di perusahaan saya yang dulu, saudara tahu saya kerja di pemerintah, saudara. Saya mau mulai bisnis, saya gak ada modal, saudara. Tiba-tiba Tuhan pertemukan dengan saya dengan orang-orang dan saya menjadi konsultan di 2 perusahaan. Konsultan di 2 perusahaan sekaligus, saudara. Artinya apa? Terima gaji tanpa harus bekerja. Anda harus perlu merencanakan, Anda bantu dia planning, Anda bantu dia investasi di Indonesia. Dan saya jadi konsultannya. Dan saya terima gaji, tapi saya tidak perlu masuk kantor mereka. Dan saya terima gaji. Jadi saya ada 3 gaji, tapi saya kerja di 1 perusahaan. Siapa yang pengen? Ayo, gajinya bertambah 3 kali lipat angkat tangannya. Aduh, yang karyawan langsung angkat tangan. Kemarin kita ngobrol-ngobrol sama beberapa orang. Kita imanin tahun ini perpuluhan kita meningkat. Semuanya amin. Kita aminin tahun ini perpuluhan kita perpuluhan kita bertambah 2. Apa ya kita bertambah itu kita bercanda. Kita aminin tahun ini perpuluhan kita 2, bukan perpuluhan tapi 20-an kita perpuluhan kita bertambah dengan 20-an. Gak ada yang amin, saudara. Ngerti maksud saya, saudara? Kalau perpuluhannya bertambah artinya gajinya naik, saudara. Penghasilan naik. Tapi kalau perpuluhannya jadi 20-an, hening, saudara. Saudara, jangan bilang tidak ada benihnya. Saudara, ketika waktu itu saya terima gaji ini, tiba-tiba gaji saya bertambah 3 kali lipat, tung dalam satu waktu. Dan saya mulai punya modal untuk berusaha, saudara. Dan itu adalah benih yang Tuhan taruh untuk saya mulai berusaha. So, jangan bilang, kok aku gak punya apa-apa, kok aku gak bisa, kok aku gak punya benih. Tuhan akan sediakan kalau Anda berani percaya. Katakan amin. Kalau Anda tidak percaya, apa boleh buat, itu imanmu. Tapi kalau Anda berani percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup, bukan hanya menumbuhkannya, bukan hanya melipat gandanya, bahkan kepada sampai benih-benihnya Tuhan akan berikan kepada Anda. Roh kemiskinan selalu berkata, aku tidak punya apa-apa. Tetapi orang yang di dalam Tuhan akan berkata seperti ini, next. Aku selalu kelimpahan. Amin. Next. Aku selalu kelimpahan. Kita baca ayatnya bersama-sama. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan apa, saudara? Malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Dengarkan baik-baik, ini dia ambil dari pasal yang sama, saudara. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan. Bukan hanya berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelimpahan. If you believe in Jesus, kalau Anda percaya kepada Tuhan, Anda punya sikap hati yang demikian. Aku adalah orang yang berkelimpahan, karena aku punya Tuhan yang berkelimpahan. Dan Allahku sanggup membuat aku berkelimpahan dan bahkan berkelebihan. Katakan amin. Ini janjinya. Ini firman-Nya. Saudara sudah dengar apa yang saya katakan tadi pengumuman. Saudara, saya sudah merencanakan semua di bangunan ini. Saya sudah merencanakan uang gereja. Saya hemat. Dan tahun ini kita sudah tidak ada subsidi apapun dari gereja pusat. Dan saya sudah bilang kepada para elders, kemarin rapat saya sudah bilang, jangan takut.
Uang kita sudah aman buat gedung ini. Beberapa waktu ke depan sudah saya rencanakan. Sudah saya prediksikan ini pasti cukup. Tiba-tiba minggu lalu bom jatuh, saudara. Boom. Tempat ini saya didatangin orang dan saya, apa? What? Jadi ini saya harus, kalau saya jadi pindah saya harus sewa tempat baru dan saya belum tahu harganya. Saya langsung kontak ini, kontak itu, cari tempat, kamu tanya ini, kamu tanya itu, Paulus kamu ke sana, kamu ke sini, Sansan kamu cari di sini, kamu cari di sana. We got to have plan B. Tetapi saya tetap percaya gereja Exodus adalah gereja yang selalu berkelimpahan. Katakan amin. We are not afraid because God with us. Katakan amin. We are not afraid because we believe Tuhan akan berikan bahkan berkelimpahan. Katakan amin. Ada khawatir? Tentu ada, saudara. Saya businessman. Saya harus hitung. Kalau saya pindah ke sana, saya harus renov ulang berapa ratus juta dan berapa ratus juta mungkin saya tidak tahu. Nah, seperti saya akan bilang dari awal kita sudah penuh dengan kasih karunia. Pemilik dari gedung ini mengizinkan kita tetap kebaktian. Kita tidak diusir. Ini sudah kasih karunia yang sangat luar biasa. Ini adalah satu kelimpahan yang luar biasa. Katakan amin. Saya suka satu kata pendeta. Dia berkata demikian. Keluarkan PPT-nya. What I keep is all I have. But what I give, God multiplies. Amin. Kalau kita hanya menyimpannya buat diri kita sendiri, itu selalu menjadi milik kita dan tidak terjadi apa-apa. But what I give, ketika saya memberi, God multiplies. Ini yang ingin saya katakan buat Anda di dalam sikap hati Anda. Ketika Anda membawa hidup Anda datang kepada Yesus seperti yang saya khotbahkan di minggu yang pertama. Dan Anda punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Ketika dua hal ini bergabung, pelipat gandaan akan mulai terjadi. Amin. Ketika Anda bawa kepada Yesus dan Anda percaya 100% kepada Dia, radikal di dalam firman-Nya, 100% percaya, Anda bawa sikap hati yang benar datang di hadapan Tuhan. Believe me. Mulai awal tahun ini, Anda akan mengalami pelipat gandaan. Saya bilang ke Anita, mungkin pindah bukan sesuatu yang buruk. Maybe something new gonna happen. Mungkin pelipat gandaan sedang dimulai di mana sejak kita pindah. Saya tidak tahu. Mungkin juga bisa stay di sini. Kalau stay di sini juga terjadi pelipat gandaan. Amin. Tahu kenapa? Karena gedung. Halo. Oke. Aduh, sorry ya. Karena gedung ini, saudara, katanya mau di-restruktur ulang, saudara. Saya gak tahu restrukturnya seperti apa. Saya percaya akan makin lebih bagus. Amin. At least liftnya ditukar. Saudara, at least liftnya dia udah bilang dia mau tukar, saudara. Dan kalau kita stay, saya percaya bangunan ini akan makin luar biasa. Amin. Dan kalau kita pindah, akan lebih luar biasa. Amin. So, tidak peduli kita stay, tidak peduli kita pindah, kelimpahan Tuhan buat gereja Exodus tetap luar biasa. Katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan paling terlihat buat Tuhan. Ini yang ingin saya katakan terakhir. Ketika kita melakukan ini semuanya, sikap hati kita benar. Menabur itu perlu pengorbanan. Benar, saudara? Menabur itu perlu pengorbanan. Saya berbicara menabur itu bukan berbicara mengenai, oh, maaf, itu ada Joshua sama Mega ya? Yang tadi saya bilang di City Care itu ya. Oh ya, berikan tepukan dulu, saya tiba-tiba melihat mereka. Oh, ternyata di sini. Saya lihat videonya. Welcome, Joshua dan Mega. Udah pacaran, jangan diganggu, saudara. Ya, lihat saya lagi, saudara.
Saudara, ingin mau saya katakan, ketika kita berani menabur, saudara, percayalah, menabur itu bukan hanya untuk diri kita. Oke, kalau saudara mau bisnis, saudara mungkin berpikiran buat diri Anda. Tetapi ketika saya berbicara mengenai pelipat gandaan, saya berbicara mengenai penuaian, saya tidak berbicara hanya mengenai finansial Anda. Saya berbicara mengenai seluruh hidup Anda, mengenai multidimension, dan saya berbicara lebih lagi tentang kerajaan Allah. Saudara tahu apa itu kerajaan Allah, saudara? Saudara, kerajaan Allah adalah di mana kita hidup dan kita membawa kerajaan Allah datang ke dunia ini, ke tempat kerjamu, ke tempat sekolahmu, ke tempat di dalam rumah tanggamu, ke tempat salgupmu, dimanapun Anda berada, Anda ada di sana. Kerajaan Allah turun atas tempat itu, katakan amin. Dan ketika Anda mulai menabur, saudara tahu, saudara akan menuai sesuatu yang luar biasa. Ketika Anda mulai menabur di dalam hidup Anda, saudara, ada kos yang harus Anda bayar. Benar, saudara. Waktu saya menabur buat anak-anak sekolah di Taiwan, saudara, saya memberikan buat mereka dengan cuma-cuma. Benar, saya menabur. Saudara, sakit hati, saudara. Benar, saya pernah terima gaji, dapat bonus di tahun itu, saudara. Di 1 tahun saya dapat gaji, saya dapat bonus, saudara. Saya taruh di dalam tas saya, saudara. Ketika saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan, dia punya panti asuhan gede di India, saudara. Dan dia mulai khotbah, saudara. Saya terharu banget bagaimana dia menjaga begitu banyak anak di India. Roh Kudus bilang dalam hati saya, you got to give him all you have. Well, what? Saya baru gajian, tambah bonus. What? Hah? No. Saya salah dengar. Tetapi Roh Kudus terus berbicara, saudara, saya ambil, saudara, 1 amplop tebal itu, saudara, 2 amplop tebal itu, saudara. Ketika dia mau pulang, saya di lorong gereja itu, saya bertemu dengan dia. Saya bilang, Pastor, Roh Kudus, saya gak tahu pakai bahasa Inggris apa yang dung pret, saya berbicara dengan dia bahasa Inggrisnya. Saya pokoknya bilang sama dia, Roh Kudus gerakkan hati saya, dan I want to bless that children, I want to bless them in India. Saya berikan gaji saya, dan saya menangis, hati saya sakit. Bukan karena saya menangis terharu, hati saya sakit, saudara. Dan ketika saya menabur waktu itu, Tuhan tahu saya sangat terbeban buat anak-anak ini. Dan ketika saya melayani di gereja ini, dan ketika saya mulai pulang gereja ini, Tuhan kasih Homi, Tuhan kasih Solavide, Tuhan hari ini bahkan kita bisa bersama dengan City Care, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Itu yang kita tabur, kita akan menuai. Amin. Apa yang Anda tabur itu sakit. Saya suka sekali kata Ibu Pendeta Cho. Kalau Anda mau beri, baik untuk Tuhan, baik untuk orang, beri sampai hatimu terasa sakit. Weh, kalau hatimu belum sakit, belum, dia bilang, beri sampai hatimu sakit. Wow. Saya bilang, ini saya perlu belajar. Sampai hari ini, memberi sampai hati ini terasa sakit. Ketika Anda mulai menabur, ada sesuatu yang terjadi. Bahwa yang terjadi ini adalah Anda akan membawa orang-orang datang kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Katakan amin sekali lagi. Saudara, ini berbicara mengenai kerajaan Allah. Menabur ini berbicara mengenai kerajaan Allah. Menabur bukan berbicara hanya mengenai kehidupan kita. Menabur bukan berbicara hanya mengenai supaya hidup kita diberkati dan diberkati lebih lagi. That's good. Tetapi lebih lagi ketika Anda mulai menabur, Anda akan membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Do you know that? Anda mulai baik sama suami Anda. Suami Anda bingung kenapa istri saya berubah tiba-tiba jadi baik. Dia akan percaya Tuhan. Percayalah. Percayalah, saudara. Percayalah. Tiba-tiba Anda pulang ke rumah, Anda menjadi anak yang taat sama orang tua setelah dibaptis. Orang tua Anda bingung, kenapa anak saya mulai hari ini jadi anak yang baik. Percayalah, orang tuamu juga akan percaya Tuhan. Amin. Amin. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, keluarkan ayat tadi di dalam 2 Korintus 9, di sana dikatakan kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh kasih karunia. Dengarkan, ketika Anda menabur, orang akan membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang kamu
berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Ketika Anda memberi buat Tuhan, Anda mulai menabur. Saya tidak berbicara mengenai perpuluhan, saya tidak berbicara mengenai uang, saya berbicara mengenai Anda menabur. Mungkin itu perasaan Anda, mungkin Anda harus bersabar terhadap suami Anda, mungkin Anda harus bersabar terhadap anak-anak Anda, mungkin Anda harus bersabar dalam banyak hal. Tetapi ketika Anda mulai menabur, maka Tuhan akan membuat Anda menuai. Dan itu efeknya seperti yang dikatakan di dalam Korintus, akan melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Orang-orang akan bersyukur kepada Tuhan ketika melihat apa yang Anda tabur di dalam kehidupan mereka. Katakan amin. Amin. Ketika Anda memuliakan Tuhan, Anda menabur, mungkin terasa sakit, mungkin terasa tidak enak, tetapi tahukah Anda bahwa Anda akan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan? Saya suka ada seorang jemaat kita, dia pernah WhatsApp saya. Dia bilang begini, saya lupa ingat, kira begini. Nggak ada sih sembarangan saudara. Kira-kira begini, kok saya ketemu satu penjual edan ini, sudah berapa bulan, sudah berapa tahun, nasinya gak naik harga kok. Jadi saya bilang sama penjualnya, Kak, kok gak naik harga Kak? Bagaimana kalau saya beli kali ini, saya bayar dengan harga yang tinggi, dan yang sebelumnya saya beli, saya juga bayar Kakak. Mulai hari ini Kakak naikkan harganya ya saudara. Kalau kita beli barang makin murah makin bagus kan? Ya, siapa yang ditopet seperti saya, selalu dimulai dengan harga yang terendah? Gak ada ya? Oh, luar biasa, berarti pendetanya yang ini ya. Saudara, kalau kita melihat harga yang paling murah, kita harus selalu happy, benar. Tetapi jemaat kita ini berkata kepada orang yang menjual makanan ini, Kak, kenapa harganya tidak naik sudah beberapa tahun? Dan saya akan membayar Kakak mulai hari ini dengan harga yang lebih mahal, dan yang saya beli sebelumnya, saya juga akan bayar kepada Kakak, dan saya akan transfer uangnya. Saudara, berikan tepukan buat orang yang demikian, saudara. Ini luar biasa, saudara. Cuma kurang satu. Dia kurang bilang, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, supaya orang tahu ini kebaikan hatinya dari Tuhan. Amin. Lain kali kalau Anda melakukan sesuatu, Anda menabur di dalam diri seseorang, Anda menabur di dalam sesuatu, pastikan you say to him, Anda berkata kepada dia, God bless you, Jesus loves you. Amin. Supaya dia tahu kebaikan hati kita ini bukan dari kita, tetapi ini dari Tuhan apa adanya. Dan ketika Anda memuliakan nama Tuhan, orang-orang akan bersyukur kepada Tuhan. Tahu efeknya apa ketika orang bersyukur kepada Tuhan? Baca Alkitab baik-baik. Yesus bilang, kalau engkau memuliakan Bapakku, engkau tidak ingin dipuji orang, maka pujian itu akan datang dari Bapa di surga. Engkau akan menerima upahnya langsung dari surga. Amin. Kalau Anda menerima pujian manusia itu biasa-biasa, tetapi ketika Anda menerima pujian dari surga, itu luar biasa. Pastikan setiap kali Anda menabur baik untuk orang lain, pastikan Anda menaburnya, dan itu Anda lakukan untuk Tuhan. Dan I'm so believe visi dari 2022 di Exodus ini keluarkan, itu satu orang harus memuridkan satu orang at least, dan satu orang at least harus memenangkan satu jiwa. Katakan amin. Setiap cell group tahun ini, setiap orang harus memuridkan setidaknya satu orang, dan setiap orang harus memenangkan setidaknya satu jiwa. Katakan amin. Saya minta tim praise and worship maju ke depan. Saudara, ini visi kita tahun 2022 ini. Saudara, jangan bilang saya tidak bisa, jangan bilang saya tidak mampu, jangan bilang saya tidak tahu harus bagaimana. Dengarkan, benih itu diberikan oleh Tuhan. Benih itu diberikan oleh Tuhan. Setiap orang tahun ini mampu mengalami pelipat gandaan. Setiap orang tahun ini mampu memuridkan dan dimuridkan. Dan setiap orang tahun ini akan mampu membawa jiwa-jiwa. And I'm so excited buat City Care ini. Saya berharap satu hari nanti anak-anak yang di kolong jembatan itu boleh datang ke sekolah minggu ini. Saya sudah bilang kepada Joshua,
Anytime kalian mau datang, saya sewa bus buat mereka. Saya sungguh rindu melihat pelayan ini bukan hanya sekedar mengenyangkan perut orang, tetapi pelayan ini akan menjangkau jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Saudara, how many of you believe? Berapa banyak dari Anda berani percaya? Ketika Anda melakukannya buat Tuhan, Tuhan sanggup mengembalikan kepada Anda 100 kali lipat, 100 kali lipat, 100 kali lipat. Ketika engkau beri mungkin hatimu sakit, ketika engkau memberi mungkin terasanya tidak mungkin, tetapi percayalah, just believe in Jesus name. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Saya gak tahu setelah Anda dengar firman Tuhan selama beberapa minggu di awal tahun ini tentang tahun pelipat gandaan untuk bergereja kita, seberapa dari Anda menangkap visi ini, seberapa dari Anda sungguh-sungguh berani percaya bahwa itu terjadi pelipat gandaan. Saudara, bukan Arianto yang bisa memberikan buat Anda, tetapi how much your faith in God, seberapa besar imanmu untuk berani percaya itu akan terjadi. Aku ingin berdoa bahwa orang-orang yang mungkin saat ini merindukan anak, di dalam nama Tuhan Yesus pada saat ini, aku berdoa terjadi pelipat gandaan dalam keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, oh setiap kandungan dibukakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa orang-orang yang merindukan anak di tahun ini akan mendapatkan anak dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketika saya berdoa demikian saudara, ketika saya mulai berdoa, saya mendapati berapa Tuhan bertanya kepada kita, seberapa banyak orang di antara kita Anda rindu di tahun ini terjadi pelipat gandaan dalam hidupmu. Sekali lagi saya tidak berbicara mengenai hanya financial, saya berbicara dalam setiap multidimensi. Saudara Anda rindu suami Anda dibaptis, terjadi pelipat gandaan dalam waktunya saudara. Berapa banyak Anda berani percaya pada pagi hari ini dan Anda mau terima urapan ini saudara. Bukan hanya untuk diri Anda pelipat gandaan ini, tapi buat jiwa-jiwa yang telah Tuhan tempatkan di dalam hidup kita. Jika Anda rindu, saya tidak mau Anda sembarangan angkat tangan Anda. Anda pikir baik-baik, Anda mau terima atau tidak, karena ini berbicara mengenai iman. Seberapa banyak Anda berani percaya di tahun pelipat ganda ini Tuhan sanggup melipat gandakannya buat Anda. Saudara, dilihat seberapa banyak besar Anda berani percaya dan menangkap visi ini. Jika Anda mau di tahun ini bilang, Tuhan aku rindu terjadi pelipat gandaan dalam hidupku. Aku rindu tahun ini aku dimuridkan dan memuridkan. Aku rindu Tuhan melalui apa yang aku tabur, Tuhan aku boleh melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Jika engkau rindu, angkat tanganmu tinggi-tinggi saudara. Oh, dan bilang seperti Yesaya berkata, Lord ini aku, Tuhan ini aku, pakai aku, Tuhan ini aku. Biarkan aku menabur dan aku boleh mengalami tuayan 100 kali lipat. Mari semuanya berdoa. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, katakan yang menabur, yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Imani saudara, imani. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkas. Dengan iman katakan bersama, yang menabur, yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai.
dengan mencucurkan air mata, Pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkas. Lebih lagi, sekali lagi katakan. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkas. Berkatnya pasti pulang, pasti pula membawa berkas. Berkatnya sekali lagi, pasti pula membawa berkas. Berkatnya, haleluya. Woo! Amin. Silakan duduk, kita dengar pengumuman. siap untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Mari sama-sama kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik. Tuhan, terima kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini Engkau ingatkan kepada setiap dari kami Tuhan, tentang sikap hati kami Tuhan. Tuhan, ketika kami mau memberi Tuhan, kami mau mempunyai sikap hati yang benar Tuhan. Ketika kami memberi Tuhan, kami bukan memberi Tuhan dengan supaya kami bisa mendapatkan kembali Tuhan, tetapi ketika kami memberi Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kami anak-anak yang sudah diberkati Tuhan. Oleh karena itu kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, seseorang yang memberi dengan sikap hati yang benar, mereka akan menuai dengan sorak-sorai Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap untuk memberikan persembahan yang terbaik. Mari sama-sama kita katakan amin. Buat step dari kita yang mau memberikan persembahan, QR code ada di sini, dan mungkin yang ada di onsite memberikan persembahan secara cash juga bisa. Di belakang ada wadah yang bisa diberikan untuk di wadah warna coklat di belakang sono. Dan selanjutnya adalah jadwal ibadah kita. Sebelum aku ingatkan tentang jadwal ibadah, yang pertama kali hadir boleh nggak sekali lagi lambaikan tangan aja. Kalau nggak salah tadi ada Resa temennya, iya boleh nggak kanan kirinya yang lambaikan tangan, boleh nggak bilang welcome home. Iya, welcome home to Resa, welcome home to Deborah. Juga ada happy banget hari ini kedatangan juga sama Joshua dan Mega ada di tengah-tengah kita. Kalau nggak salah di pojok kanan sono ya. Bilang ya welcome home semuanya, thank you. Dan buat yang pertama kali yang di onsite, yang di secara online nonton, jangan lupa yang pertama kali welcome home sekali lagi, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di Exodus BLCC YouTube kita. Kenapa di subscribe? Biar kalau ada notif terbaru bisa terus update dengan acara-acara kita. Kita punya kebaktian ibadah umum setiap hari Minggu jam 10. Kita juga punya sekolah minggu, kita punya kebaktian Mandarin, dan juga ada transforming life setiap sebulan sekali. Selanjutnya adalah connecting prayer. Ayo teman-teman, mari sama-sama kita menabur di dalam doa. Percaya atau tidak, ketika hari ini kita masih berdiri tegak hari ini adalah taburan doa, mungkin dari ketua segrup kita, mungkin dari pemimpin kita, atau mungkin taburan doa dari orang tua kita. Oleh karena itu mari sama-sama kita bangkit. Ini waktunya bukan hanya kita menuai menjadi orang-orang yang karena doa-doa orang lain, tetapi ini waktunya kita menabur, kita berdoa untuk orang-orang yang membutuhkan. Setiap hari Selasa jam 6 pagi, mari sama-sama bergabung dengan kita di dalam Zoom. Dan selain connecting prayer, kita juga punya persekutuan doa. Persekutuan doa kita bisa secara onsite, bisa juga secara online, hari Kamis jam 7 malam. Jadi kalian bisa datang ke sini, ayo mari sama-sama kita tabur. Biarpun kadang-kadang mungkin jauh atau apapun juga, tetapi mari sama-sama, aku percaya ketika kita menabur dalam doa, sungguh mungkin banyak hal yang tidak terlihatan, tapi sungguh penyertaan, penjagaan Tuhan di dalam kehidupan kita is more than enough. Selanjutnya adalah pembacaan Alkitab kita. Inilah janji yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan pernah lewatkan membaca Alkitab. Kenapa? Karena Tuhan memberikan janjinya terus diperbaharui. Oleh karena itu terus baca Alkitab. Karena aku percaya ketika kita benar-benar menabur waktu kita untuk menghabiskan untuk membaca perkataannya, membaca firman-Nya, sungguh Tuhan yang akan memperbarui dan memberikan sesuatu yang baru kepada setiap kita. Jadi yuk, boleh gak bilang ke kanan kirinya, yuk rutin baca Alkitab setiap hari. Selanjutnya adalah bring hope to the hopeless. Bersyukur banget untuk yayasan kita, dan bersyukur untuk Tuhan berikan kepada setiap dari kita suatu wadah.
Kenapa aku bilang wadah? Yang seperti aku pernah bilang, ketika kita menyiapkan wadah, aku percaya baru ada tempat di mana kita bisa mengalami pelipat gandaan. Jadi bersyukur untuk yang tahun ini kita bisa bersama-sama dengan City Care bekerja sama. Kita punya wadah baru di mana aku percaya Tuhan akan pakai ini untuk memberkati banyak orang. Aku juga diingatkan tentang ketika kita memberi, kita jangan punya sikap hati. Hari ini aku diingatkan tentang sikap hati. Jangan kita mempunyai sikap hati, oh aku beri supaya nanti aku dapat. Kalau kita mempunyai sikap hati kita seperti itu, berarti kita punya sikap hati yang tadi Koko bilang tentang kemiskinan, berarti kita mementingkan diri kita sendiri. Tetapi ketika kita punya sikap hati, aku memberi karena aku tahu aku adalah orang-orang yang diberkati, dan aku percaya pemberian itu akan memberkati banyak orang. Jadi yuk mari sama-sama kita memberi, bukan karena kita mau diberkati, tetapi kita memberi karena kita tahu kita sudah diberkati, dan percaya setiap pemberian yang punya sikap hati yang benar, kita pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Untuk mau tahu informasi lebih lanjut tentang yayasan kita ada di www.exodus-isling.com, dan selanjutnya adalah cell group kita. Mari bergabung di cell group, mari sama-sama percaya ketika kita menabur waktu untuk bersama dengan saudara-saudara seiman, setiap dari kita pasti akan menuai, setiap dari kita pasti akan mendapatkan sesuatu yang baru, menguatkan satu sama lain. Selanjutnya aku undang Bapak Gembala kita untuk memberikan doa berkat untuk kita semua. Thank you Jessica. Dan mari kita berdiri bersama. Kita berdiri bersama. Sebelum kita pulang dari tempat ini, saudara, saya rindu. Satu hal, connecting prayer kita sekarang cuma ada di hari Selasa ya. Mungkin ada yang belum ini terlalu ini. Ya, connecting prayer kita mulai tahun ini cuma ada di hari Selasa. Ya, kita akan percepat juga karena sebenarnya banyak anak-anak akan PTM. Jadi mungkin ada orang tua yang mau ngantar anaknya, termasuk saya. Dan sebelum kita pulang dari tempat ini, saudara, saya sungguh rindu ada mengangkat tangan kita, saudara, untuk memberkati Joshua dan Mega di City Care yang mereka duduk mungkin di pojok sana. Satu arah tangan engkau arahkan buat Kesia dan Velia, mereka akan dibaptis sebentar lagi di dalam baptisan kudus. Berdoa supaya Tuhan urapi apapun untuk Velia dan Kesia, mereka menghadapi satu hidup yang baru, yang penuh dengan Roh Kudus di dalam Tuhan. Buat Joshua dan Mega, urapan Tuhan turun atas mereka, sehingga mereka tahu bagaimana membawa anak-anak di kolong jembatan itu. Oh, datang kembali kepada Tuhan. Mari arahkan tanganmu dan arahkan hatimu, arahkan doamu, dan kita berdoa memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Aku memberkati Velia dan Kesia, mulai hari ini menjadi ciptaan yang baru. Mulai hari ini hidup penuh dengan kuasa Roh Kudus, berapi-api di dalam Tuhan. Dan aku memberkati Joshua dan Mega. Tuhan, urap-Mu turun atas mereka, hikmat-Mu bersama dengan mereka, membawa anak-anak di sana ya Tuhan yang belum percaya Tuhan, boleh percaya kepadamu. Aku berdoa, urapi Tuhan, dan setiap jemaat-Mu yang datang hari ini, aku berdoa, setiap orang yang siap menabur tahun ini akan menuai 100 kali lipat. Setiap orang yang tidak merasa tidak punya benih, tahun ini Tuhan akan berikan benih, dan Tuhan akan melipat gandakannya sesuai dengan waktu yang telah Tuhan rencanakan. Aku berdoa buat setiap orang yang di dalam pergumulan sakit penyakitnya di tahun ini mengalami kuasa mujizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa buat setiap orang yang mengalami masalah di dalam keluarganya. Aku berdoa di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini, di tahun pelipat gandaan ini, mengalami pemulihan di dalam keluarganya. Dan biarlah kasih dari Allah Bapa, damai yang dari Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan berkati kebaktian kita selesai. God bless you. Sampai ketemu minggu depan. Alam semesta
disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kau yang termulia, layak dipuji.